Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Gunawan, channel untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat tentang teks ulasan buku. Sebelum itu, apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah suatu tulisan yang isinya untuk menimbang ataupun menilai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Teks ulasan sering juga diistilahkan dengan timbangan, resensi ataupun review. Sebenarnya, ulasan tidak hanya dilakukan terhadap buku, akan tetapi dilakukan terhadap karya-karya berupa artikel, karya sastra, karya seni, film, ataupun yang lainnya. Tujuan dari pembuatan tes ulasan ini, yang pertama menyajikan informasi komprehensif tentang sebuah karya. Yang kedua, mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, serta mendiskusikan lebih jauh. Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya tersebut layak dinikmati atau tidak. Tes ulasan buku memiliki struktur. Yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, serta yang kelima rangkuman. Tiap-tiap struktur ini memiliki fungsi retoris. Contohnya identitas. Fungsinya menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Untuk orientasi bisa kita lihat di kanan saya. Memiliki fungsi menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas. Kemudian tafsiran isi memiliki fungsi menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku tersebut. Kemudian evaluasi memiliki fungsi menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan serta kelemahannya. Kemudian yang terakhir rangkuman ataupun evaluasi memiliki fungsi retoris dalam menyampaikan kembali pendapat pengulas dan menyampaikan bahwa buku yang diulas dibutuhkan oleh pembaca. Di sini saya akan memberikan contoh tiap-tiap struktur tes. Bisa dilihat di layar. Kita akan masuk bagaimana cara merekonstruksi tes ulasan buku. Merekonstruksi maksudnya adalah menulis kembali tes ulasan yang telah ada dengan menggunakan bahasa sendiri. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, membaca tes ulasan tersebut. Maksudnya adalah sebelum merekonstruksi sesuatu tes ulasan yang pernah dibuat, terlebih dahulu kita membaca keseluruhan teks. Kemudian yang kedua, apabila belum pernah membaca buku yang diulas, dapat mencari informasi mengenai buku tersebut, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, melihat struktur tes ulasan. Apakah tes ulasan tersebut sudah memuat struktur tes ulasan tersebut yang dimulai dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, serta rangkuman. Kemudian yang keempat, menulis kembali teks ulasan tersebut berdasarkan struktur tes ulasan yang kita ketahui 5 tadi. Langkah terakhirnya adalah menulis kembali tes ulasan berdasarkan struktur dengan bahasa sendiri. Tes ulasan buku ini memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama, kata sifat. Yang kedua, kata benda. Yang ketiga, kata kerja. Kemudian yang keempat, kalimat kompleks. Yang kelima, metafora, dan yang terakhir, kata rujukan. Adapun jenis-jenis teks ulasan buku. Yang pertama, teks ulasan informatif. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Dan yang ketiga, teks ulasan kritis. Teks ulasan buku memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan dulu kelebihan teks ulasannya. Yang pertama, membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan. Kemudian yang kedua, menarik minat masyarakat terhadap hal yang telah diulas. Kemudian yang ketiga, biasanya hal yang diulas oleh pengulas yang terkenal akan meningkatkan rating ataupun keunggulan apa yang telah diulas. Kemudian memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Kemudian yang kelima, buku yang diulas biasanya adalah buku yang belum pernah diulas,
sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku tersebut. Dan yang terakhir, dengan rajin mengulas secara tidak langsung bisa meningkatkan, bisa mengembangkan kreativitas menulis kita. Kemudian kelemahan teks ulasan buku. Yang pertama, bersifat pribadi, bersifat pendapat pribadi. Yang kedua, jika yang diulas adalah kekurangannya, maka biasanya yang diulas akan mendapat pandangan negatif, ya kan? Kemudian yang ketiga, kekurangan imajinasi. Kemudian yang terakhir, kadang terjadi perbedaan pendapat mengenai ulasan dari beberapa pengulas, perbedaan pendapat dari berbagai orang. Teks ulasan juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah menggunakan kalimat opini atau persuasif. Kemudian menggunakan konjungsi internal ataupun konjungsi eksternal. Kemudian yang ketiga, menggunakan ungkapan perbandingan, baik persamaan ataupun perbedaan. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian, strukturnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah operasional penulisan tes ulasan buku. Jadi di sini kita akan membuat tes ulasan dengan mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, memilih buku yang diulas. Di sini buku yang hendak akan kita ulas sebaiknya sesuai minat dan keahlian kita si pengulas tersebut. Kemudian membaca kritis. Membaca kritis ini merupakan bagian terpenting dalam mengulas buku. Kemudian membuat ringkasan. Jadi dengan ringkasan buku yang telah dibuat, sebaiknya berdasarkan catatan-catatan yang telah dibuat saat kegiatan membaca kritis tersebut. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria penilaian, di mana penilaian yang dilakukan terhadap buku yang diulas berdasarkan keunggulan dan kelemahannya. Kemudian yang kelima, mencari buku pembanding ataupun referensi untuk rujukan. Buku pembanding ini dijadikan sebagai rujukan akan membuat penilaian terhadap buku tersebut semakin baik. Dan yang terakhir adalah menulis laporan yang dimaksud. Setelah kita melakukan tahapan 1 sampai tahapan 5, setelah melakukan langkah-langkah 1 sampai langkah 5, maka langkah selanjutnya adalah menulis teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan yang akan menjadi kerangka teks. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari teks ulasan buku, struktur teks ulasan, serta langkah-langkah operasional yang akan dilakukan untuk merangkai teks ulasan ini, dapatlah kita simpulkan bahwasannya tidak hanya dilakukan terhadap buku saja, akan tetapi dilakukan oleh karya-karya lain berupa artikel, karya seni, karya sastra ataupun film, ataupun karya-karya yang lainnya. Dapat kita katakan bahwasannya tes ulasan ini seperti mereview buku, mereview film, dan bisa juga dikatakan untuk bahasa kita sehari-hari yaitu spoiler tentang buku tersebut. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.